10 tahun wafatnya almarhum al-maghfurlah Syekhuna wa Ustadzuna wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Abdul Wahid atau yang terkenal dipanggil Gus Dur, maka saya ingin menyampaikan beberapa kata yang saya rasakan sejak pertama kali kenal beliau sampai sekarang. Saya ringkas, beliau adalah guru saya. Guru dalam arti fi ilmil ahwal, bukan fi ilmil maqal. Bukan berarti saya ngaji Gus Dur, kitab apa, tidak. Tapi yang paling penting dari itu, lebih penting dari itu, Gus Dur telah mengajari saya cerdas, paham, menganalisa persoalan, menempatkan masalah pada kedudukannya sebenarnya, memahami teman lingkungan kanan kiri kita, situasi kondisi masyarakat seperti apa. Itulah yang saya menerima pelajaran sangat berharga dari beliau. Tanpa beliau saya ini bukan apa-apa. Bukan berarti saya menafikan guru-guru yang lain. Guru saya banyak, tapi guru-guru yang lain memperbanyak, memberikan ilmu pengetahuan yang sangat banyak, baik ketika saya pesantren di Lirboyo, Kerapiak, maupun ketika kuliah di Ummul Qura. Mengenai ilmu ahwal, saya dapatkan dari almarhum Gus Dur, dalam arti Gus Dur lah yang menempatkan saya menjadi orang, menjadikan saya menjadi seorang yang mengerti tentang situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana menyikapinya? Semua harus disikapi dengan cara berpikir yang tenang, yang logis, yang rasional, jauh dari emosi, jauh dari hawa nafsu, dari interest dan hasrat. Contoh, saya pernah mengkanter pendapat seorang non-muslim, tapi ketika itu bahasa saya emosional, bahasa saya berlebihan. Maka Gus Dur menegur saya, bukan begitu caranya mengkanter, caranya berdialog, caranya berdiskusi dengan orang lain. Tidak bermartabat diskusi dengan latar belakang emosional. Diskusi yang bermartabat adalah diskusi yang adu argumentasi. Baik argumentasi yang jangka panjang dipahami oleh seluruh masyarakat maupun yang spesifik dipahami oleh orang-orang tertentu. Itu Gus Dur pernah sekali menegur saya ketika saya mengkanter pendapat seorang non-muslim. Ketika beliau mengkritik Islam, saya mengkanternya dengan sedikit emosi. Yang kedua, bagaimana saya belajar dari beliau? Tawakal, pasrah kepada Allah yang dengan maksimal. Contoh yang paling gampang, ketika naik kendaraan, baik itu mobil maupun pesawat maupun kereta api, beliau tidak pernah pikir pusing dengan keadaan. Beliau tidur nyenyak. Itu artinya begitu naik kendaraan, beliau langsung pasrah kepada Allah. Beda dengan kita-kitaan, masih ada rasa khawatir kalau kita mendapat kecelakaan di tengah jalan. Yang ketiga, kesederhanaan, zuhudnya beliau. Suatu ketika selesai membuka kongres muslimat di JCC, saya, beliau, dan Pak Rozi Munir almarhum. Gus Dur rupanya belum sarapan. Selesai jam 12, kita diajak makan karena belum sarapan, kita pun bertiga ya lapar. Saya pikir akan diajak ke restoran. Ternyata di kaki 5, hanya dengan gorengan telur. Yang 3 orang itu hanya menghabiskan Rp8.500 dengan minum teh tawar. Itulah seorang Gus Dur. Kemudian diundang kemanapun, asalkan beliau kosong, tidak bertabrakan dalam jadwal, pasti beliau datang. Walaupun yang undang itu ranting, yang jauh di dusun, walaupun yang mengundang itu musola, yang jauh di pojok sana, tapi Gus Dur asalkan waktunya ada, sehat, tidak ada halangan, pasti datang. Betapa jauhnya dengan kita-kitaan. Oleh karena itu, saya memahami sosok beliau dari awal sampai sekarang. Beberapa kelebihan, antara yang saya tidak mengerti sampai sekarang,
Mengapa beliau kalau tawassul dengan almarhumin min aulia illah, baik itu wali songo atau wali yang lain, beliau seakan-akan hadir mukhatabah, dialog dengan yang di hadiah Fatihah tersebut. Beda dengan kita-kitaan, hanya sekedar hadiah Fatihah yang kurang berbobot atau kurang dihayati sehingga tawassul kita ngambang. Tetapi kalau beliau sekali tawassul dengan para aulia atau para luhur, contohnya kepada Sunan Ampel misalkan, seakan-akan sedang dialog, mukhatabah dengan wali yang diziarahnya itu. Dan itu saya saksikan langsung bersama-sama. Suatu ketika pernah ziarah kepada Said Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq di tengah-tengah kebun korma di Madinah. Sekarang sudah nggak ada, sudah dibongkar jadi jalan tol. Beliau sangat khusyuk, seakan-akan berhadapan dengan sosok yang ada di depannya. Saya hanya memperhatikan Gus Dur bagaimana cara tawassul, bagaimana cara baca Fatihah untuk Imam Ali Uraidi. Saya terkagum-kagum dengan cara tawassulnya beliau, cara komunikasi beliau dengan orang-orang yang telah di alam barzah, di alam kubur ini. Oleh karena itu siapapun yang bercermin dengan Gus Dur akan menjadi kecil. Seorang ulama, seorang ahli agama, ketika berhadapan dengan Gus Dur akan merasa bodoh, jauh ilmu pengetahuan tentang agama dari beliau. Seorang pejuang, aktivis, ketika berhadapan dengan Gus Dur akan merasa tertinggal di belakang. Ternyata Gus Dur di depan ketika membela nasib orang kecil, nasib rakyat kecil yang miskin, lemah, terzolimi. Nah, itu ternyata Gus Dur lebih dulu dari kita-kitaan. Ketika seorang pemikir, ideolog, mempunyai gagasan besar, berhadapan dengan Gus Dur, ternyata jauh rendah di bawah Gus Dur. Gus Dur seorang pemikir yang visioner, yang melihat masa depan yang sangat jauh, walaupun orang sekitar seperti kita yang tidak paham cara berpikirnya di saat sekarang. Ketika seorang budayawan, seniman, duduk di depan Gus Dur, berhadapan dengan Gus Dur, maka merasa rendah, merasa kecil, tertinggal di belakang, jauh kualitas seninya, kualitas sense budayanya dengan almarhum Gus Dur. Ketika seorang sufi, seorang ahli tarekat yang sedang menuju Allah, yang sedang mencapai wusul ilallah, berhadapan dengan Gus Dur, ternyata tertinggal jauh di belakang. Gus Dur ada di depan, sudah ada di sana, sudah ada di makom yang sangat dekat dengan Allah. Kita ini di hadapan beliau jauh ketinggalan di belakang, jauh di bawah Gus Dur dalam makom spiritual kita, makom sufistik kita. Beliau adalah manusia sempurna, the perfect man, al-insanul kamil di mata saya. Beliau adalah ustadzi wa syaikhi wa qudwati wa murabbi ruhi. Setelah orang tua saya, guru saya adalah beliau. Bukan berarti saya menyampingkan guru-guru yang lain. Ma'asalam fi amali saykhana Allahu Rabbi irhamnu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalam fi amali saykhana Allahu Rabbi irhamnu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ya Badr